Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono yang mengubah sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi sorotan publik. Sonny mengklaim kebijakannya sesuai dengan peraturan dan tata hukum yang berlaku. Berikut wawancara reporter Cikal Multazam bersama dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono merubah beberapa kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jakarta saat ini menjadi magnet, dinamikanya yang cukup tinggi tentunya dengan beberapa perubahan yang dibuat menjadi sorotan publik. Lalu semuanya berkerucut pada satu pertanyaan, kenapa harus dirubah? Untuk menjawab pertanyaannya bersama saya sudah ada Pak Sonny Sumarsono. Pak Sonny, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya mengganggu waktunya nih di hari Sabtu ini nih. Ya. Pak Sonny, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pengen tahu Pak, Bapak ini udah mau 2 bulan jadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ini DKI lagi cukup rame. Ya. Rasanya gimana Pak? Dalam satu kalimat yang simpel saja. Rasanya happy-happy aja. Happy-happy aja. Wah, kemarin Pak Ahok bilang bahwa, oh ini anggarannya juga diganti untuk sesuatu yang juga penting. Kemudian juga ada solusi lain untuk Bamus. Tapi Bapak kayaknya kekeh bahwa ini harus diberikan dana hibah ini. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya sederhana. Satu, Bamus ini sudah dianggarkan 5 miliar 2016 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. APBD sebelumnya. Berarti barang ini sudah ada programnya. Untuk apa, di mana, lokasinya apa. Nah, kemudian di stop. Yang kedua, saya melihat dinamika di lapangan. Membangun Jakarta itu tidak boleh lepas dari roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya Jakarta adalah budaya Betawi. Karena itulah local wisdom yang memang harus tetap bisa hidup, berkembang, dan lestari. Karena itulah maka dalam hal kemudian quote and quote tidak pas sama lembaga yang membinanya, tidak berarti ini harus hilang. Karena itulah saya merasa bantuan Betawi harus dihidupkan. Saya yakin Pak Ahok juga sama berpikirnya, bahwa budaya Betawi juga harus hidup dan dikembangkan. Cuma ketika itu kebijakannya memang pikirannya lebih baik untuk kesehatan pendidikan buat masyarakat Betawi. Ya artinya kalau emang baik kenapa harus dirubah gitu? Nah itu maunya. Nah kalau saya betul, kalau saya ini baik. Kalau saya administratif saja. Karena peruntukan kita direncanakan dulu untuk mengembangkan budaya dan melestarikan budaya Betawi. Ya bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada perubahan ya nanti 2017. Saya ke sesuatu yang Bapak rubah lagi nih. Ya. Bapak merubah kebijakan 14 proyek lelang prioritas. Ini kalau sempat saya baca informasi dari media begitu ya, Bapak mempertimbangkan tentang psikologis politik, kemudian juga mempertimbangkan hubungan juga dengan DPRD. Sementara Pak Ahok waktu itu mempertimbangkannya adalah ini prioritas, ini harus cepat, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apa pertimbangan Bapak yang akhirnya memutuskan bahwa ini harus ditunda dulu seperti itu? Ya. Kita ini pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional. Maka harus tunduk pada hukum-hukum nasional. Pemerintahan harus dijalankan dengan regulasi. Jangan menabrak regulasi. Boleh kita cepat, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, kemarin yang terjadi, 14 proyek ini dilelang dalam situasi pemerintah dan DPRD itu belum ada kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara. Artinya apa? Lokasi belum jelas, anggaran belum disepakati, program belum disepakati, kok sudah dilelang? Itu pertanyaan pertama. Disepakati duanya. Padahal pemerintahan itu ada 2 unsur, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, maka lelang-lelang harus dilakukan setelah penandatanganan MOU KUA PPAS dengan Dewan. Ya, karena APBD itu milik berdua, eksekutif dan legislatif. Saya tunda sebenarnya, saya tunda semua lelang. Nilai 4,3 triliun. Dan saya komunikasi dengan Pak Ahok ya, sebagai gubernur petahana, alasan saya. Karena Anda belum menandatangani MOU APBD 2017. Beliau menjawab, ya sudah. Tapi rupanya beliau sadar setelah di cross check
yang ditandatangani MOU itu bukan APBD 2017, UAPPS 2017, tapi yang ditandatangani adalah APBD perubahan 2016. Tapi kiranya beliau itu adalah 2017. Dengan demikian beliau mengatakan kalau begitu Pak PLT yang benar. Jadi gitu posisinya, udah nggak beda, benar. Ini benar-benar Pak Ahok menyampaikan langsung potensi ketua Lebih ada buktinya. Pak Sony, terus Pak Sony mengklarifikasi dan di situ dialog langsung. Akhirnya benar mengatakan benar. Jadi Pak Ahok itu kelupaan bahwa MOU yang ditandatangani dikira itu KUAPPS 2017. Ternyata adalah APBD perubahan 2016. Jadi memang ini belum dilakukan penandatanganannya. Yang menyampaikan ke sidang paripurna pun saya. Yang tanda tangan KUAPPS juga saya. Jadi yang ditandatangani dia itu adalah tahun sebelumnya, artinya anggaran perubahan 2016. Dengan demikian persoalan menjadi clear. Baik, Pak Sony, ini terakhir, singkat saja. Masuki Pilkada 2017 DKI Jakarta, apa harapan Bapak terhadap nantinya pada ketiga calon ini yang nantinya akan terpilih? Simpel saja, Pak. Simpel saja, bahwa apapun yang dilakukan oleh kepala daerah, mohon semua kepentingan di Jakarta itu yang dinamikanya sangat-sangat mobile ya, tetap dinamis, itu bisa dimanage dengan baik. Rangkullah semua stakeholder yang ada, bahkan termasuk bekas lawan-lawan politik. Karena pada hakikatnya persaingan dalam pilkada itu adalah pertemanan dalam membangun demokrasi di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Sony atas waktunya. Demikian hasil wawancara saya dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Ia tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakannya yang merubah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Anda sudah mendengar bagaimana keterangan dari Ahok, baru saja tadi keterangannya disampaikan oleh Sony Sumarsono. Dan tentunya ini akan selalu menjadi dinamika yang menarik, terutama dalam menghadapi menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Cika Multazam, Said Kutub, Irham Andri, Berita 1, Jakarta.